Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ngantuk. Minibus yang ditumpangi pemudik arus balik ringsek dan terguling akibat menabrak pohon di Tulang Bawang. Jalan di Kecamatan Rumbia yang diperbaiki untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo rusak lagi. Nggak ada. Di depan dia. Seorang remaja putri pingsan dan mengalami pendarahan akibat jadi korban pemerkosaan pria yang baru dikenalnya di medsos. Pelayanan, kalau nggak siap janganlah. Kasihan masyarakat kecil ini. Orang ngurus KTP KK aja berbelit-belit. Nggak apa-apa, rekam aja, nggak apa-apa. Ketua DPRD Lampung Utara Wan Sori Kamis siang marah-marah di Mall Pelayanan Publik di Dukcapil yang berada di salah satu mal di Kota Bumi. Kemarahan Ketua DPRD karena memergoki rumitnya birokrasi yang diterapkan bagi warga yang sedang mengurus membuat KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Apa kesiapannya? Bukan mudahin orang. Warga dipaksa bolak-balik ke kantor Disdukcapil Induk dan kantor kecamatan dan kelurahan saat mengurus dokumen kependudukan. Untuk membuat KTP, warga terpaksa harus 2 hari mengurusnya. Padahal Mall Pelayanan Publik ini didirikan salah satunya bertujuan untuk memangkas birokrasi rumit supaya pelayanan bagi masyarakat bisa lebih cepat karena terintegrasi dengan dinas lainnya. Bukan kemudahan yang mereka dapetin, ini rakyat ini loh, masyarakat. Sampai mereka di Ramayana, rekaman, bla 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 bla. Dari Ramayana ini disuruh balik lagi ke Capil. Kasihan loh masyarakat kecil itu. Rakyat kecil, berhari-hari. Prosesnya 3 hari. Udah itu rekaman di kecamatan, harus ada persetujuan lagi dari Capil. Apa birokrasi itu? Berarti kesiapannya yang nggak siap. Dalam hal ini saya mengkritik ya. Kalau memang nggak siap, kembalikan aja ke Capil. Apa kemudian kasihan rakyat kecil, masyarakat kecil yang sudah meninggalkan pekerjaan, buruh, petani, orang nggak mampu, ninggalin kerjaan, nyetak KTP berhari-hari. Kemarin jam 10 itu katanya nomor antrian udah ditutup. Kita pembuatan apa deh? KTP. Rekaman. Ya. Terus kita nunggu sampai jam 2 itu nggak dapat nomor antrian. Terus kita tadi ke sini jam 8:30 itu nyampe sini. Ya. Ternyata jam 9:20 katanya nomor antrian udah ditutup. Sebenarnya kita nggak apa-apa ngantri lama-lama itu nggak apa-apa. Yang penting nomor antriannya jelas. Jangan ada yang tiba-tiba nyusup, nanti tiba-tiba rekaman gitu loh. Oh. Enak di kecamatan atau langsung ke mall pelayanan? Di kecamatan, karena kan dibagi-bagi. Kalau di sini semuanya kumpul di sini itu terlalu ramai. Jauh ya? Iya, jauh. Mall Pelayanan Publik di Lampung Utara juga terkesan belum siap beroperasi. Ini terlihat dari minimnya kursi di ruang tunggu. Sebagian warga yang antri terpaksa harus lesehan di lantai. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. 20-an mahasiswa Muhammadiyah Kamis siang menggelar demo di kantor Bawaslu Bandar Lampung. Demo dijaga ketat polisi dan massa diperbolehkan berorasi di halaman kantor Bawaslu setelah berjanji tidak akan anarkis. Jangan biarkan pelanggaran ini terus berlangsung. Dalam orasinya, massa menuntut Bawaslu mengusut netralitas ASN di Bandar Lampung yang turut terlibat dalam pemenangan salah satu bakal calon legislatif. Massa meminta ASN yang tidak netral pada pemilu diproses hukum. Banyak isu yang beredar soal ASN, soal lurah yang kemudian digerakkan untuk ke salah satu calon. Kami tidak mau sebut itu karena jadi delik nanti. Kami minta untuk Bawaslu tegas dalam hal itu, sampaikan kepada pemerintah kota, terutama kepada wali kota, kepada Bunda ya, untuk jangan melakukan itu. Kami ingin demokrasi di Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik lagi. Kami tidak ingin kemudian insiden yang terjadi di pemilihan wali kota yang lalu, yang memenangkan Bunda Eva, di mana putusan Bawaslu Provinsi Lampung
itu kan dibatalkan putusan yang soal hasil pemilihan wali kotanya. Kenapa Demo ini digelar mahasiswa setelah beredar video di rumah salah satu lurah di Bandar Lampung memasang stiker bergambar bakal calon legislatif. Selain di Bawaslu, massa juga berencana menggelar demo ke kantor wali kota supaya ASN yang tidak netral dalam pemilu dapat disanksi berat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jadwal pendaftaran calon anggota legislatif dan DPD RI telah dimulai. Memasuki hari keempat pada Kamis siang, KPU Lampung baru menerima satu pendaftar DPR RI, yakni Abdul Hakim untuk Dapil Lampung. Abdul Hakim menyerahkan formulir pendaftaran lengkap dan datang ke kantor KPU bersama tim pemenangannya. Kalau memang semua persyaratan ini sudah terpenuhi dan cukup dan di-upload ke dalam silon, ya sesegera mungkin ya, dapat mendaftar lebih awal, khususnya adalah pemilu 14 Februari 2024. Kami syukur hadir pada kesempatan pagi hari ini di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kita panjatkan Allah SWT yang kembali telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tugas-tugas mulia sebagai anak bangsa. Waktu pendaftaran bakal calon legislatif dan DPD RI akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 14 Mei mendatang. KPU Lampung mengimbau bakal calon DPD RI dan bakal calon legislatif segera mendaftar sesuai jadwal. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Polres Lampung Barat menggelar rekonstruksi perkara paman membunuh keponakan. Rekonstruksi digelar di halaman Polres. Jika digelar di TKP dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan tersangka yang bernama Irwandi alias Iwan. Korban bernama Hasan Aditya berusia 6 tahun. Tom menuju ke arah dapur sambil 30 adegan diperagakan. Tersangka membunuh korban menggunakan golok dan dilakukan di rumah korban di Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat. Pembunuhan dilatar belakangi cemburu tersangka terhadap korban yang merasa disisihkan keluarganya. Polisi menyatakan kejiwaan Irwandi sehat namun pernah direhabilitasi akibat kecanduan narkoba. Mas Topik ada di sini. Untuk rekonstruksi ini ya, ini ada 30 adegan. Semuanya adegan-adegan itu disampaikan oleh tersangka dan para saksi dan tidak ada perubahan. Dan semuanya itu sudah digambarkan oleh tersangka dan para saksi. Semuanya membenarkan kejadian sesuai dengan adegan sebanyak 30 adegan rekonstruksi tersebut. Pembunuhan Hasan Aditya terjadi di rumahnya pada Kamis pekan lalu. Hasan tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh pamannya bernama Irwandi. Jenazah Hasan pertama kali ditemukan ibunya saat baru pulang dari bekerja. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.